Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mendengar kebenaran. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-37. Nah, saya akan baca untuk kita semua. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita mempercayai bahwa Alkitab yang adalah kebenaran itu merupakan dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada kebenaran di luar dari Alkitab. Dan kita tahu bersama bahwa Alkitab itu merupakan pesan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah secara pribadi kepada umat-umat yang dikasihinya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi jika segala sesuatu tercipta, ada melalui firman itu, maka tidak ada kebenaran selain dari firman yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memang benar tidak mudah untuk kita dapat melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah daya juang yang besar, dibutuhkan suatu usaha yang keras untuk kita dapat merealisasikan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kebenaran itu tidak hanya sebatas ketika kita melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kebenaran itu dapat kita deskripsikan dalam kehidupan kita ketika itu berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita umat Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada kita bahwa orang yang hidup dalam kebenaran dapat mendengarkan suara Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa orang percaya tidak dapat mendengarkan suara Tuhan kalau dia tidak hidup dalam kebenaran itu. Nah, itu karenanya banyak orang percaya yang gugur dari iman kepercayaan mereka kepada Tuhan karena mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Apa alasan mereka tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Alasannya adalah karena mereka tidak hidup dalam kebenaran itu. Dalam kehidupan kekristenan kita, panggilan kita sebagai orang percaya tidak hanya sebatas kita percaya kepada Yesus, tetapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran yang selama ini Ia sampaikan kepada umat-umatnya. Dan tentu identitas kita sebagai orang percaya tidak hanya sebatas kita datang beribadah kepada Yesus. Tidak hanya sebatas kita memiliki kartu tanda penduduk dan bertuliskan di sana bahwa agama kita adalah orang Kristen. Atau tidak hanya sebatas kita memiliki KAJ, kartu anggota jemaat di sebuah gereja lokal, sehingga kita dapat dikatakan bahwa kita sudah hidup di dalam kebenaran yang Yesus sampaikan. Tidak, Bapak Ibu. Panggilan kita, identitas kita tidak diukur dari hal-hal yang demikian. Tetapi panggilan dan identitas kita diukur dari seberapa banyak kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang telah Yesus firmankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya marilah dalam hidup kita sebagai orang percaya melakukan kebenaran.
Sehingga kita memiliki perbedaan dengan orang-orang yang hanya sekedar mengatasnamakan dirinya sebagai orang percaya, namun tidak hidup dalam kepercayaan itu. Tidak heran banyak orang percaya yang justru melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang disampaikan oleh firman itu, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tidak dapat mendengarkan suara yang telah Tuhan sampaikan, pesan yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Itu sebabnya saya rindu agar supaya setiap kita, umat-umat Tuhan, memastikan bahwa diri kita melakukan firman, melakukan kebenaran, sehingga kita dapat mendengarkan suara Tuhan, kita dapat mendengarkan pesan Tuhan secara pribadi yang Ia sampaikan kepada setiap kita. Nah, orang yang mendengarkan suara Tuhan, saya percaya bahwa dia pasti akan hidup di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan. Kondisi apapun, situasi apapun, bahkan keberadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, kalau dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan tetap berjuang untuk mempertahankan iman keyakinannya di dalam Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib dengan merelahkan dirinya, mengorbankan nyawanya, justru kita tidak memahami maksud panggilan dan identitas kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus hidup melakukan kebenaran, melakukan setiap firman yang kita dengar dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita? Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Ya, dalam kehidupan kekristenan, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mendengarkan firman Allah, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib? Itu sebabnya saya mengajak setiap kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, marilah kita memastikan hidup kita berjalan searah, seirama, selaras dengan apa yang telah firman Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga di sepanjang kehidupan kita, dalam hidup ini, kita mendengar suara Tuhan. Dan siapapun, setiap kehidupan kita yang telah mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan menjamin setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu merasa berkecil hati dengan keadaan yang sedang kita alami pada saat ini. Kita tidak perlu merasa kecewa dengan lingkungan kita yang mungkin menyepelekan kita, yang mungkin juga tidak menganggap kita, memandang kita sebelah mata. Asalkan kita mendengarkan suara Tuhan, asalkan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka saya percaya bahwa jaminan kehidupan kita sebagai orang percaya akan tetap terus terjamin dan dapat kita nikmati dalam hidup kita. Jaminan apa itu Bapak Ibu? Keselamatan yang paling utama. Jaminan keselamatan yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, ada berkat-berkat Allah yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, jika kita melakukan kebenaran itu dalam hidup kita, Tuhan menjamin hidup kita. Bukan hanya sebatas keselamatan kita, bukan hanya sebatas rohani kita, tetapi jasmani kita pun dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika engkau rindu untuk mengalami
keselamatan dan berkat-berkat yang daripada Allah. Pastikan hidupmu, pastikan hidup kita berjalan sesuai dengan firman yang telah kita dengar melalui setiap medianya yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita. Nah Bapak Ibu, dalam hidup kita tentu ada hal-hal yang membuat kita ragu, ada hal-hal yang membuat kita berpikir apakah Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa tidak ada perubahan sedikit pun? Bapak Ibu, Anda cukup datang kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dengan cara Anda hidup dalam kebenaran. Maka setiap permasalahan yang sedang engkau alami dalam hidupmu akan Tuhan selesaikan, akan Tuhan tolong. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap orang percaya. Dan hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup dalam kebenaran sehingga kita dapat mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita dan Dia akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami. Agar supaya setiap jaminan yang daripada Tuhan dapat kami nikmati dalam hidup ini. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap umat-umat-Mu. Biarlah kiranya berkat Allah selalu terus tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam setiap hal yang sedang mereka gumuli dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang akan selalu terus mengerjakan perkara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan bagi hidup kami, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang selalu terus berbicara kepada setiap kami, sehingga dalam hidup ini kami dapat, ya Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati akan setiap kami. Pekerjaan apapun dan dimanapun kami pergi dan berada, biarlah kiranya Tuhan ada di sana yang memberkati kami. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, setiap hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, setiap maut dan virus dalam bentuk apapun yang mencoba-coba untuk masuk dan menggerogoti akan tubuh kami, membuat kami lemah dan tidak berdaya. Kami berdoa, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan, sebab tidak ada satu kuasa apapun yang ada di dunia ini yang dapat menyentuh kehidupan kami ketika Engkau Allah yang memegari kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami hidup di dalam firman-Mu, ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka kami akan selalu terus melihat dan menikmati pertolongan Allah yang ajaib dan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Terima kasih atas setiap pekerjaan tangan-Mu yang ajaib dan yang sempurna itu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam daily devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.